Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, halo, bagaimana kabarmu? Saya yakin kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Jadi kita berharap semua agar kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Sekalian, kita bertemu kembali dalam suasana daring. Mudah-mudahan tidak mengganggu atau mengurangi proses belajar mengajar kita kali ini, meskipun dalam situasi yang daring. Anak-anakku sekalian, selamat kalian sudah di kelas 12 bertemu kembali dengan saya, Pak Mulyo Arif, guru bahasa Inggris yang selalu ngajar kelas 12. Sebelumnya kalian sudah diajari oleh bapak guru yang lain, dan saya yakin semuanya hebat-hebat. Anak-anak, ya, di kelas 12 ini kita santai saja, tetapi harus serius di dalam menekuni pembelajaran, sehingga setelah kita lulus nanti, atau anak-anak yang mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik itu kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta, nanti mudah-mudahan ini menjadi bekal kita kemudian nanti. Anak-anak sekalian, mari kita mulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, kali ini kita akan membahas materi di kelas 12 ini. Mohon disimak tayangan Pak Mulyo di pagi ini, yaitu materi yang pertama. Maaf. Oke. Materi yang pertama atau chapter 1 adalah offering services. Do you understand what is offering services? Apa kalian sudah pernah dengar dengan istilah offering services? Oke, good. Yakin Pak Mulyo kamu tahu semuanya apa yang dimaksud dengan offering services. Offering services itu sama dengan offering help, atau dalam bahasa Indonesia namanya menawarkan bantuan. Tentunya I'm sure all of you know about offering services or offering help, menawarkan bantuan kepada teman kita. Offering services or help, bantuan, we have several expressions. The first one is by using may I help you. May I help you. You understand? May I help you? What is the meaning of may I help you? May I help you means bolehkah saya membantumu? Jadi menawarkan pada orang lain, apa yang bisa saya bantu untukmu? May I help you? Bolehkah saya membantumu? And then the second one is what I can do for you. Bisa menggunakan what can I do for you. Kalau kita menawarkan pengen bantu seseorang di jalan, mau menyeberangkan seseorang, maka mulailah dengan ungkapan ini. What can I do for you, sir? What can I do for you, sir? Apa yang bisa saya lakukan untukmu?
Oke, anak sekalian. Yang the third one, yang ketiga adalah pakai what if. Bagaimana jika? What if? Bagaimana jika? Oke, students. Nah, gambarnya atau the picture is between you and me. Antara kamu dan saya. Ini saling menawarkan dan saling menerima tawarannya. Oke, thank you. Nah, let's start. Let's continue to our material, offering services or help. I have a dialogue, and then you can read this dialogue and you practice it. Kamu baca percakapan ini, kemudian nanti coba kamu rekam dengan suara kalau tidak bisa video. Kalau kamu bisa video lebih baik. Tapi cukup dengan rekam suara, kamu bisa bercakap-cakap, menawarkan bantuan kepada temanmu, kemudian kamu rekam dengan suaramu. Read and practice the following dialogue. Nah, ini ada, I have a dialogue, saya punya percakapan, tolong dibaca percakapan dengan temanmu, ngajak temanmu. Kalau daring kamu teleponan WA dengan temanmu, kemudian kamu rekam, nanti kamu kirimkan ke Pak Mulyo. Oke, anak-anak sekalian, ini untuk dialog. Kemudian, then I have also a problem or question. Answer the following question. After reading the dialogue with your friends, and then next is answer the following question based on the previous dialogue. Jadi setelah membaca percakapan tadi, kamu rekam, kemudian kamu jawab pertanyaan dengan mencari jawabannya pada percakapan tersebut. The first question or the first my question is, what is the dialogue about? What is the dialogue about? Anda tahu apa maksudnya? Tentang apa percakapan di atas? Tentunya jawabannya juga refers to the dialogue. Harus mencari jawabannya di percakapan. Tugas kalian pertama adalah merekam percakapan, kemudian kamu kirimkan. And the second, tugas yang kedua adalah answer the following question based on the previous dialogue. Menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan percakapan tadi. The first question is, what is the dialogue about? And then the second, my question, pertanyaan saya yang kedua, where does the dialogue take place? Apa itu where does the dialogue take place itu? Terjadi di manakah percakapan tersebut? And the third, my question is, who are the speakers? Apa itu who are the speakers? Siapa yang bercakap-cakap di atas? Pembicaranya siapa saja? And the fourth, my question is, pay attention to the sentences in bold. Apa itu? Perhatikan kalimat-kalimat yang dicetak apa? Dicetak tebal. Tadi ada dua yang dicetak tebal. What do they express? Mengungkapkan apa kalimat-kalimat yang dicetak tebal tadi? And the fourth, my question is, what modals are used in the sentences in bold? Modal apa atau kata ganti apa yang digunakan di dalam kalimat-kalimat yang dicetak tebal? Nah, this is my question.
in order to answer, you must answer this 5 my questions. Students, and then I give you the expression of offering services or help and the responses, or the following are expressions of offering services and help or help and the responses. Berikut ini adalah contoh-contoh ungkapan yang biasa digunakan untuk menawarkan bantuan dan bagaimana meresponnya. Look at this table. Offering service or help, menawarkan bantuan, and then responding itu berarti kalau kita ditawari bantuan, kalian harus merespon, apa itu accepting, menerima, atau declining, atau menolak. Kan kita berhak menerima atau menolak. Nah, kalau menerima, respondingnya bagaimana? How to respond? If we are accepting, how we respond, and then if we are declining, how we are responding. Okay, let's start. Mari kita lihat, look at the offering services or help. Kamu atau kalian bisa menggunakan may I help you? Bolehkah saya membantumu? Or what if I help you carry the bag? Bagaimana? What if? Bagaimana? Kalau what biasanya diartikan apa, tetapi kali ini diartikan bagaimana. Seperti how old are you? Berapa usiamu? Nah itu. Dan what artinya apa, tapi bisa juga bermakna berapa atau bisa bermakna bagaimana. What if? Bagaimana jika I help you carry the bag? Saya membantumu membawakan tas ini. Atau or can I help you solve the exercises? Sorry, can I help you solve the exercise? Bisakah saya membantumu menyelesaikan latihan ini? Okay, the next. May I check your computer? Bolehkah saya periksa komputermu? Atau saya perbaiki komputermu? Berikutnya, next. Do you mind if I take you home? Nah, di sini menggunakan do you mind. Kalau tadi pakai me atau pakai can atau what if. Nah, sekarang pakai do you mind. Do you mind itu apa? What the meaning of do you mind? Apa artinya? Do you mind? Do you mind itu artinya adalah sudikah kamu apabila, ya, sudikah kamu apabila, atau apa ya, bersedia, sudilah kamu, ya, I take you home apabila saya mengantarmu ke rumah. Tidak keberatankah kamu, ya, boleh. Tidak keberatankah kamu jika saya mengantarmu ke rumah? Nah, ini menawarkan bantuan kepada orang lain. Do you mind if I make you lunch tomorrow? Bersediakah kamu atau tidak keberatankah kamu jika saya membuatkan makan siang untukmu besok? Nah, tawaran ini bisa kita respon if we are accepting the offering, so we can use yes please. Boleh jawabannya. May I help you? Yes please. Oh ya, boleh. Certainly.
tentu. May I help you? Certainly, tentu, thank you. Tentu boleh, terima kasih. No, I don't mind at all. No, I don't mind at all. Tidak, saya tidak keberatan sama sekali. No, I don't mind at all. Tidak, saya tidak keberatan sama sekali. Berarti dia menerima. And then if we are declining the services, so we can use the response, no thanks. Oh, tidak, terima kasih. I can manage it myself. Saya bisa menyelesaikan sendiri. Nah, ini berarti ungkapan menolak. Jika kalian ada orang lain, kamu tawari, kemudian orang itu menjawab dengan no thanks, berarti orang itu menolak. Tidak boleh dipaksakan. Oke, then I'm sorry, you may not. I'm sorry, berarti mohon maaf, you may not, kamu tidak usah membantuku. Nah, berarti menolak juga. And then the last responding, the example of responding is that would be nice. Oh, baik sekali, but, nah ada kata but di situ. That would be nice. Oh, baik sekali, bagus itu. But, tetapi, I can handle it myself. Saya bisa menyelesaikan sendiri. Thanks, terima kasih. Nah, ada kata but inilah yang kemudian ini menunjukkan bahwa itu respon declining atau rejecting. Rejecting, bisa rejecting atau declining, penolakan. Anak-anak, saya kira itu anak-anak ya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama ini membawa berkah buat kita semuanya. Jangan lupa tugas yang pertama yang harus kamu selesaikan adalah membaca percakapan dengan temanmu, kemudian kamu rekam dengan suara atau video mana yang kamu anggap mudah dan kamu kirimkan. Yang kedua adalah menjawab pertanyaan dari percakapan yang diberikan tadi. Yang terakhir, yang ketiga adalah jangan lupa dengan contoh, don't forget to memorize the example of offering help. Jangan lupa mengingat-ingat selalu contoh-contoh ungkapan menawarkan bantuan. Saya kira cukup. Mari kita tutup sesi kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah dan kita diberikan kemanfaatan atas ilmu yang kita pelajari mulai malam sampai siang hari. Demikian dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.